Oke, Pak Malik mulai ya. Ya, siapkan buku catatannya. Ini kan kalian mau PTS ya. Ini barangkali di buku temanya nggak ada, ya karena memang buku tema ini materinya terlalu sedikit ya anak-anak ya. Jadi harus harus butuh materi yang lain. Karena kalau kita lihat buku tema ini terlalu banyak terlalu banyak permainan dan tidak seperti sekolah yang zaman dulu sebelum KTSP ya itu. Kalau KTSP sekarang kan tematik. Ini materinya terlalu sedikit, jadi perlu ditambahkan. Oke, kalian dulu kan pernah belajar tentang tulang belikat. Ya, tulang belikat itu di sebelah mana, masih ingat? Tulang belikat itu di sebelah mana? Nah, nomor 1, tulang belikat termasuk tulang yang berbentuk apa? A, bulat, B, pipa, C, pipi, D, lonjong. Ayo, ada yang ingat? Tulang pipa itu bentuknya, tulang belikat itu termasuk tulang yang berbentuk bulat, pipa, pipi, atau lonjong. Ya, ada yang bisa? Tulang belikat itu di mana? Nah, setelah tahu tulang belikat itu di mana, bentuknya tulangnya seperti apa sih? Apakah bulat? Apakah berbentuk seperti pipa? Apakah pipi? Pipi itu gepeng ya. Terus apakah bentuknya lonjong? Ayo kalau mau jawab dinyalakan mic-nya. Halo? Bisa? Masih ingat nggak? Lupa ya? Nah, tulang pipa belikat itu, anak-anak di sebelah sini loh tulang belikat itu. Tulang belikat. Nah, tulang belikat itu di belakang kalian ini, di belakang bahu, di bahu kalian itu di belakangnya, di bahu ini ada di belakangnya, itu kalian pegang, jadi bukan di bahunya loh ya, di belakangnya. Jadi kalau diputar itu seperti ini. Tulang belikat. Nah, ini loh belikat itu. Loh. Bentuknya apa itu? Ini. Nah, ini. Bentuknya apa ini? Ini loh belakang. Berbentuk seperti pipi dong itu ya. Gepeng kan bentuknya. Itu bentuknya pipi anak-anak tulang belikat itu. Nah, ya. Kalau bentuknya seperti pipa ya kayak pipa. Itu misalkan tangan kalian, tulang tangan kalian itu kan kayak pipa ya. Apa itu kayak pipa? Kalian tahu pipa paralon kan ya? Nah, seperti itu. Tulang kaki, tulang tangan, itu bentuknya pipa. Terus yang bulat-bulat ini persendian ya. Persendian kayak misalkan lutut kalian. Lututnya itu kalian pegang. Bulat enggak itu? Ya. Seperti itu. Terus sekarang nomor 2. Sendi yang terletak antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari termasuk sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, atau sendi geser. Sendi yang terletak antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Masih ingat sendi engsel ini bagaimana? Sendi engsel itu ya seperti gerakan pintu, ya. Di pintu kalian itu ada engselnya. Kalian tanya orang tua kalian, engsel itu apa? Itu hanya bisa bergerak satu arah ya. Ke depan menutup itu ya. Gerakannya itu hanya satu arah. Engsel. Terus sendi peluru ini memungkinkan gerak ke segala arah.
Terus sendi pelana itu memungkinkan gerak memutar tapi ya terbatas hanya 2 arah. Terus digeser ya gerakannya hanya seperti menggeser saja. Oke, Pak Malik terangkan dulu tentang persendian kalian, ya persendian kita. Nah, anak-anak perhatikan ini. Sendi peluru itu ya biasanya bentuknya kayak peluru ini, bulat begini. Ini misalkan bahu kalian, lengan kalian, itu yang ujung lengan kalian, atau mungkin ya lengan kalian, itu kan bisa gerak memutar kayak kupu-kupu ya, kalau senam itu. Ya, bisa bergerak memutar, seperti kupu-kupu kalau orang berenang, itu kan tangannya bisa memutar ya, orang berenang, itu namanya sendi peluru. Kemudian sendi engsel, itu lengan kalian, hasta ya, atau tulang hasta, tulang lengan kalian, itu kalau mengangkat barbel ya, contohnya mengangkat barbel. Orang mengangkat barbel kan tangannya nggak bisa menekuk ke belakang, hanya ke depan saja ya. Menekuknya hanya ke depan saja. Itu seperti gerakan engsel ya. Gerakannya begini, memutar ke depan saja ya. Mengangkat seperti mengangkat barbel atau mengangkat benda apa itu gerakannya kan hanya ke satu arah saja. Kemudian ada yang namanya sendi pelana. Nah, sendi pelana ini berada di ruas jari. Itu kalian itu kalau jari kalian itu kalian coba menggenggam itu kan ada tonjolan-tonjolan. Nah, bagian sininya. Nah, bagian sini. Ya, bagian sini. Ya. Nah, itu ada persendian anak-anak. Nah, itu kenapa dinamakan pelana? Itu karena gerakannya kan tidak seolah-olah kan enggak hanya ke depan saja, enggak kayak seperti kita ngangkat barbel gini. Lengan kita waktu angkat barbel itu di bagian apa ini? Siku ya, ya sikunya. Di bagian siku kalian itu kan gerakannya hanya ke depan saja ini, ya. Nah, sedangkan sendi pelana di jari kalian itu kan kita bisa agak memutar ya, tapi nggak mutar banget sih. Ini kayak agak-agak memutar gitu. Itu dinamakan sendi pelana. Terus ada lagi di pergelangan tangan, itu sendi pelana. Kemudian sendi putar. Sendi putar ya hanya untuk memutar ya. Itu. Nah, di sini letaknya. Sendi putar itu berada di leher. Contohnya sendi peluru, contohnya ada di sini. Sendi engsel ya ini di lutut di siku kalian, sendi engsel. Terus sendi pelana itu berada di pergelangan tangan, kemudian di jari-jari. Telapak tangan, pertemuan antara telapak tangan dan jari-jari kalian. Terus sendi gulung, ini gerakannya hanya seperti menggulung saja. Ini ternyata juga ada di pergelangan juga ya, karena dia bisa menggulung ya, bisa menekuk. Kemudian sendi luncur, ini digunakan misalkan untuk melompat, ya, di pergelangan kaki. Gitu. Ini kalian screenshot, ya, buat belajar contohnya. Oh, sendi putar itu di mana sih? Sendi engsel itu di mana? Engsel itu bentuknya seperti apa sih? Pelana itu bagaimana? Sendi gulung itu bagaimana? Ayo di screenshot. Sudah? Berarti yang terletak antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari itu adalah sendi pelana. Nah, ini ya, telapak pergelangan tangan, terus di ruas jari. Nah, ini. Ya. Ini ibu jari itu sendi pelana. Nah, ini juga kalian screenshot ya. Oke. Sekarang mau Malik lanjutkan lagi. Nah, ini agak berat. Penyakit osteoporosis atau tulang keropos disebabkan karena kekurangan vitamin apa? Ya?
Yang berhubungan dengan tulang itu vitamin apa? Ada yang bisa jawab? Dinyalakan mic-nya. Pak Malik ajak berpikir ya. Orang, vitamin apa? Vitamin D. Iya, betul sekali. Vitamin D, gampangnya itu vitamin dengkul ya. Dengkul itu untuk tulang. Ya. Ini untuk biasanya untuk mata, ya. Biar kalau kekurangan B, penyakit B ini nanti jadi beri-beri, gitu ya. C ini berhubungan dengan sariawan, gusi, ya, terus sama kekebalan tubuh. Karena itu kalau kita itu lagi demam atau lagi sakit, itu vitaminnya biasanya menggunakan vitamin C, ya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, ya, flu, terus COVID, itu kan vitamin C pernah nggak kalian beli di apotek itu vitamin C sampai habis ya, langka itu. Awal-awal ada corona itu ya. Terus penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Sudah ada yang pernah belajar nggak? Ini Pak Malik terangkan satu-satu ya. Ini osteoporosis tadi adalah tulangnya keropos ya. Tulang keropos. Ya, terus polio. Ada yang tahu nggak penyakit polio itu apa sih? Kenapa sih kok kita perlu ada vaksin polio sejak kita bayi, anak-anak? Polio itu penyakitnya agak ngeri ya. Itu apa ya? Tulang-tulang kita itu nanti jadi mengecil. Terus otot kita itu kalau kena polio itu jadi mengecil. Jadi kalau buat berdiri kesulitan nanti kalau kena polio ini ya. Bentuknya seperti ini. Iya, jadi bengkok-bengkok nanti ya. Itu polio itu seperti itu. Ya. Jadi kayak ini. Ini contohnya polio itu. Jadi nanti tulangnya ini karena ada pengerutan otot, terus menyebabkan tulang-tulang kalian itu jadi enggak karuan, jadi merapat gitu loh. Jadi tambah mengecil. Ini bentuknya polio itu. Jadi bahaya. Nah, alhamdulillah karena sudah lama kita menemukan vaksin polio, sehingga jarang kita temui anak terkena polio ya. Ini disebabkan karena virus sebenarnya. Virus saja bisa menyebabkan seperti ini ya. Atau disebut juga kalau orang menyebutnya itu lumpuh layu. Kemudian rakitis. Rakitis ini hampir kayak polio ya anak-anak ya. Hampir kayak polio. Jadi tulangnya itu rapuh, lapuk ya. Karena lapuk itu jadi bengkok sehingga ada anak atau mungkin orang dewasa itu kalau tulangnya itu kakinya itu berbentuk O. Nah, ini rakitis itu ya. Rakitis ini nanti ada seperti ini contohnya rakitis. Nah, ada yang berbentuk X, ya. Ini karena tulangnya ini rapuh, kemudian pertumbuhannya jadi nggak normal. Ini sebenarnya mudah. Karena itu, anak-anak bayi itu perlu vitamin D, biasanya dijemur itu agar mendapatkan asupan vitamin D. Terus kekurangan kalsium juga menyebabkan rakitis ya. Rakitis itu adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Loh, bahaya ya. Jadi vitamin itu sangat penting. Vitamin ini tidak diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya anak-anak ya. Sehingga kita butuh makanan yang mengandung atau mungkin zat lain, misalkan sinar matahari yang mengandung vitamin D. Karena vitamin ini tidak diproduksi di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita butuh dari zat makanan, dari sumber dari luar tubuh kita. Oke. Nah, jadi jawabannya penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian itu disebut rematik. Ya. Ada lagi namanya artritis. Dan artritis itu radang sendi. Namanya radang kalau kalian ingat ya. Pak Malik kasih gampangnya. Radang itu berarti bengkak ya. Kalau ada kata-kata radang itu berarti bengkak. Ya, seperti ini misalkan ada artritis. Ini sendinya bengkak. Awalnya seperti ini. Kemudian jadi bengkak, tambah bengkak, terus jadi begini. Nah, inilah artritis namanya ya, radang sendi. Kayak orang kena asam urat juga gitu. Tapi sebenarnya artritis.
Oke, sudah bisa membedakan ya antara osteoporosis, polio, rakitis, dan rematik. Kalau rematik itu hanya sekedar rasa nyeri saja. Aduh, aku rematik, boyokku rematik, ya. Encok, ya. Itu kan di sendi di bagian tulang punggung antara apa ya tulang ya berada di tulang punggung ini kan bisa digerakkan kan. Kalau kita main hula hoop itu kan menggerakkan persendian di punggung ya. Itu terkena rematiknya biasanya di situ. Oke, sekarang nomor 5. Bagian mata yang berfungsi untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata yaitu kira-kira apa ini? A. Alis mata. Meskipun kalian belum pernah belajar itu kalau bisa mengira-ngira kan enak. Bulu mata, kelopak mata, atau kelenjar mata. Kira-kira yang mana? Mata, Pak. Ya, kurang tepat ya. Iya, yang alis ya. Bulu mata ini lebih spesifik, yaitu dia melindungi dari debu. Spesifiknya itu dari debu. Kalau alis ini memang untuk keringat, karena keringat kita kan berada di kepala ya, kan berasal dari ke dahi dulu kan, kemudian melewati alis dulu. Nah, karena ada alis itu akhirnya air keringat kita itu turun di sebelah mata kita. Nah, sedangkan bulu mata ini spesifiknya untuk melindungi dari debu. Misalkan kalau kita ada debu itu langsung merem gini ya, mengedipkan mata, itu bulu mata kita menyaring dari debu itu. Kalau nggak ada bulu mata, meskipun kita merem itu bisa masuk debu itu. Debu kan kecil sekali, itu bisa masuk di sela-sela kita saat merem kalau nggak ada bulu mata. Meskipun kita ada debu itu merem, menutup mata ya, meskipun menutup mata. Nah ini kalian screenshot ya. Alis itu terletak di atas mata. Fungsi alis adalah untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Kelopak itu apa ya? Kelopak ini kelopak mata itu kayak kulitnya mata ini yang di atas antara bulu mata dan alis itu kan ada yang untuk merem itulah anak-anak ya. Kalau kalian merem itu kan, nah itulah kelopak mata itu. Nah, kelopak mata itu di situ. Berfungsi untuk menutup dan melindungi bola mata. Ini digunakan untuk mengedip, untuk kita berkedip. Ya, saat kita berkedip, bola mata akan tertutup rapat. Nah, saat bola kita tertutup rapat, itu yang menutup itu loh kelopak mata. Ya, kelopak mata berkedip berguna untuk membasahi mata. Ya, memang kita berkedip. Kalau kita itu lagi kelilipan, kena debu itu kan berair ya. Nah, berair itu tujuannya agar debu itu keluar dari air itu. Terus untuk mengistirahatkan retina, retina ini yang hitam-hitam di mata kita itu mengandung retina. Bola mata kita itu kan ada yang bagian hitamnya ya, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, yang hitamnya itu retina. Dari terpaan cahaya yang terus-menerus. Terus kelenjar mata, namanya kelenjar ini pasti mengandung air ya. Kalian ingat-ingat, yang namanya kelenjar itu pasti ada airnya. Ya, itu mengandung air mata. Jelas ini untuk membasahi kornea. Kornea itu yang putih-putihnya mata kita ini ya. Yang bagian depannya kornea mata kita ini, bagian bola matanya itu ada kornea. Melindungi mata dari kuman. Air mata itu berguna untuk melindungi dari kuman juga. Menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Ini kalian screenshot ya. Ayo di screenshot. Nanti belajar di rumah. Ditulis di rumah. Di screenshot. Terus bulu mata lah, ini bulu mata. Mengurangi cahaya yang masuk ke mata, misalkan kena senter gitu ya, atau ada mobil lewat, ada motor lewat, itu kita silau. Nah, bulu mata gunanya untuk mengurangi itu, agar merem sedikit itu sudah terhalang. Enggak. Spesifiknya bulu mata bukan untuk keringat, yaitu alis. Karena apa sih kok alis? Ya kan keringat kita kan berasal dari kepala kita terus kena alis dulu, terus lewat pinggirnya. Bulu mata juga melindungi mata dari debu dan kotoran. Ya, ini Pak Mal sudah jelaskan tadi fungsi dari bulu mata itu apa, kelopak mata itu apa, kelenjar mata ini mengandung air mata tadi ya. Kelopak mata ini untuk berkedip ya. Untuk yang kulit ini
Ini mungkin akan kalian pelajari di kelas 5, tapi sebenarnya nggak perlu Pak Malik sampaikan, ya. Ini nggak perlu dipelajari karena nggak ada di buku. Lapisan kulit yang mengandung jaringan lemak, jadi yang ada lemaknya, karena ada lemaknya, ini untuk menghangatkan tubuh, itu Pak Malik langsung jawab saja, ini adalah hipodermis ya. Epidermis ini lapisan paling luar, ya, yang paling luar tubuh kita yang ada bulu. Kan kulit kita ada bulunya ya. Kulit kalian kan ada bulu-bulu yang halus itu, nah itu menempel di epidermis. Terus di bagian dermis itu yang agak putih, itu kalau kalian terluka sedikit itu kan ada putih-putihnya itu. Ada yang putih sedikit lah itu bagian dermis. Kemudian agak ke dalam lagi lah itu ada putih lagi itu hipodermis. Ini yang mengandung jaringan lemak. Ini untuk menyimpan cadangan makanan. Nah ini yang menyebabkan gemuk juga ya. Ini tempat untuk jadi gemuk. Kulitnya jadi tebal itu berada di hipodermis. Sebenarnya gemuk itu menyimpan cadangan makanan ya. Karena itu orang yang agak gemuk itu biasanya jarang mudah kedinginan ya. Oke, sekarang di bagian akar. Oh ini Pak Malik lewati saja. Oke, sekarang di tumbuhan ya. Kalian tahu akarnya tumbuhan padi enggak? Jagung tidak? Kelapa tidak? Bentuknya seperti apa? Tumbuhan padi, jagung, dan kelapa berakar apa, Nana? Apakah bentuknya kayak tunggang? Apakah kayak serabut? Rambut-rambut tipis? Serabut itu kayak rambut-rambut gitu? Serabut, tunggang, dan serabut? Ya, tuh. Ya, apa? Ya, betul sekali, serabut. Lah, ini anehnya itu kelapa itu. Kelapa itu kan pohonnya gede ya. Kenapa kok serabut? Sedangkan kalau pohon mangga itu kan akarnya gede-gede kan ya. Akarnya pohon mangga kalau kalian misalkan dipotong atau ada pohon yang ambruk, ada yang pohon itu kan biasanya akarnya gede-gede. Nah, ini kelapa kok kenapa kok malah serabut? Benar nggak? Kalau apa itu akarnya pohon kelapa itu serabut. Nah, inilah Nana. Kalau akar pohon kelapa itu kenapa kok dimasukkan serabut? Karena memang bentuknya kayak rambut. Nah, penopangnya itu hanya sekecil ini. Nah, itu di bagiannya itu ada, di dalam tanah itu ada semacam penopang akarnya. Itu tempat tumbuh akar-akarnya ini. Memang kecil-kecil begini. Akar dari pohon kelapa itu. Jadi akar pohon kelapa itu termasuk serabut ya. Misalkan kalau ada soal, kalau kalian mungkin nanti AKM ya, kalau kelas 6, kelas 5 ya nanti AKM itu soalnya misalkan tumbuhan kelapa. Kita nggak bisa menduga ya. Loh, kelapa ini kan pohon kelapa itu ukurannya gede. Kalau pohon gede itu berarti akarnya tunggang, nggak mesti ya. Kecuali satu yaitu pohon kelapa, dia akarnya serabut. Yuk, sekarang kalian menanam pohon-pohon untuk obat-obatan nggak? Namanya tanaman toga ya. Kalau yang tahu tanaman toga berarti nanti bisa menjawab ya. Di bawah ini merupakan beberapa contoh akar tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Nah, yang mana ini? Yaitu yang dibuat obat-obatan. Singkong, apakah buat obat-obatan? Ketele rambat, jagung, terus Ya. wortel, jahe. Yang mana? Jahe, kunyit, jahe, dan akar cimplukan. Nah, betul sekali yang akar cimplukan ya. Gembili. Gembili ini sebenarnya kayak singkong ya, itu umbi-umbian ya. Gembili ini untuk makanan ya, itu mengandung karbohidrat. Ini sebenarnya kayak singkong, gembili. Ya. Nanti kalian cari di pasar, gembili itu ya opposite gembili. Ya. Gembili itu ya kayak singkong bisa direbus, terus bisa dimakan. Ya. Yaitu kunyit, jahe, dan akar cimplukan. Terus nomor 10, berikut adalah kelompok daun yang tulang daunnya berbentuk melengkung. Kira-kira mana ya yang bentuknya melengkung? Kalau jagung ini bentuknya sejajar. Singkong, pepaya kan melengkung. Pepaya ini bentuknya menjari ya, menjari.
yang mencari. Kalau mangga ini bentuknya seperti sirip ya, menyirip kayak sirip-siripnya ikan. Nah, ini yang melengkung itu gadung, uwi, dan sirih. Ya. Nah, bentak Malik jelaskan dulu bentuk-bentuk dari bentuk daun, macam-macam bentuk daun ya, seperti ini. Suruh, daun sirih. Kalau kalian dimasakkan itu ada daun sirih, kalian perhatikan apakah bentuknya melengkung begini. Nah, menjari ini kayak daunnya pepaya itu kalian lihat kan daunnya menjari enggak? Terus menyirip kayak sirip ikan gini, terus sejajar. Kalau kalian tahu daunnya jagung, itu kalian perhatikan, itu bentuknya lurus-lurus gitu, ya. Nah, lebih jelasnya di sini. Nah, kalau bentuknya lurus-lurus begini namanya sejajar, terus melengkung begini. Ada daun yang bentuknya melengkung, gini. Screenshot ya. Terus ada yang menjari, ini seperti pohon ketela ya. Ketela itu juga gitu ya. Ketela pohon itu bentuknya kan daunnya seperti ini. Kemudian ada bentuknya sirip yang menyirip begini. Menyirip begini. Ini kalian screenshot macam-macam bentuk daun. Nanti diingat-ingat di rumah ya. Pak. Kok hilang ya materinya ini? Ya, bentar putus. Materinya putus. Nah. Tadi ada yang kita lewati tadi. Oh, save. Nah, ini bagian akar. Ini kita main nalar saja anak-anaknya. Nggak perlu dihafalkan sebenarnya IPA itu. Bagian akar yang berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah sehingga akar dapat menembus masuk ke dalam tanah adalah, kira-kira ini yang mananya ini? Inti akar itu berarti yang bagian dalamnya ya inti ya. Tudung akar itu bagian akar. Ya, yang rambut akar ini. Ini yang paling ujung sendiri. Akar itu ada rambut. Akar itu semakin panjang, itu nanti semakin tipis, semakin kayak rambut. Nah, itu yang ngambil anak-anak. Yang ngambil yang mengambil apa ini, mencari jalan untuk menembus masuk ke dalam tanah, itu yang bagian paling kecil. Jadi nanti akar itu semakin lama semakin menipis, semakin tipis ke dalam tanah. Nah, itu yang mencari jalan di antara butiran tanah itu, yang bagian rambut akarnya itu ya. Oke, sekarang kira-kira ya ini, ada yang tahu daunnya tumbuhan buku nggak sama kopi? Itu bertulang daun, daunnya bagaimana? Tadi kan sudah Pak Malek ajari ya, daun yang menyirip, daun yang menjari, daun yang sejajar, daun yang melengkung. Menjari itu berarti yang kayak jari. Iya, betul sekali. Menyirip. Ya, Menyirip. Betul, menyirip. Ini ya. Kan? Melengkung itu seperti ini, ya. Menyirip itu begini, ya. Kopi itu begini, pohonnya kopi. Nah, ini sejajar itu jagung ya contohnya itu. Daunnya jagung. Nah, ini seperti menjari ya, bentuknya kayak jari. Daunnya memang kayak seperti daun ketela ya. Daun singkong. Daun singkong. Ya, singkong itu lah begitu ya. Terus apa lagi itu? Pepaya juga ya. Terus ini, yuk kita pakai nalar saja ya. Bagian tumbuhan yang paling atau sering dijadikan sebagai makanannya hewan. Kira-kira itu hewan makannya bagian apanya sih? Biji, buah, daunnya. Daun.
Daunnya ya, Oh kayak iya, rumput itu kan daun. Daun. Kalau kalian lihat jerapah lah misalkan, jerapah kan nggak makan buahnya ya, makan daunnya ya. Oke, nah Malik jelaskan fotosintesis kemarin. Yang dulu pernah Malik jelaskan. Proses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di mana? Di akar kah? Iya, pintar. Daun. Ya, Daun. pintar. Yuk, sekarang kita belajar ini. Hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Nah, cara gampang mana ya? Herbi, berarti kan herba ya. Ini kalau kita mengingat herbal itu herbal kan berarti tanaman-tanaman yang dibuat obat ya. Mengingatnya seperti itu. Karnivora, karn ini berarti artinya pemakan daging. Omnivora ini memakan segala. Pemakan segala contohnya apa? Misalkan tikus itu ya, tikus itu makan baju kalian juga ya, makan kaos kaki ya, makan sabun sembarang dimakan tikus. Makan beras, ayam ya, makan sembarang ya. Karnivora contohnya harimau ya. Harimau, kucing itu memakan segala sekarang anak ya. Kucing itu semuanya mau ya. Nasi juga mau. Ya. Sekarang di bawah ini adalah hewan yang termasuk karnivora. Ular. Karnivora. Ular. 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 Beruang. Ular. 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 Bentar. Ini kok agak pedot-pedot lagi nih. Putus ya itu materinya. Iya. Iya. Ya. Kalau beruang, anak-anak, beruang itu kan suka madu juga ya. Madu itu kan dari tanaman. Ya. Yang menarik adalah kalau kita pikir yaitu ular ya. Ular. Ini kalau enggak ular ya beruang. Nah, beruang itu kalian pikir lagi, loh beruang ini doyan madu juga. Madu itu dari zatnya tumbuhan yang memang diolah dari tawon ya. Beruang. Tawon. Ya, tawon terus bikin madu. Beruang juga suka ya. Beruang itu juga makan rumput loh anak-anak ya. Beruang itu juga makan rumput juga selain dia makan daging. Berarti yang benar adalah ular. Yang tahu ini enggak? Tahapan-tahapan yang dilalui makhluk hidup secara berkesinambungan. Tahapannya itu apa ya? Mulai dia dari telur, terus larva, itu namanya larva, terus marono jadi binatang yang utuh. Ini dinamakan apa? Berkembang biak. Tahapan yang dilakukan secara berkesinambungan. Iya, metamorfosis ya. Jadi kalau kayak kupu-kupu gitu loh anak-anak, tahapan-tahapannya ya. Kupu-kupu kan dari telur dulu, terus jadi apa itu dari larva ya, terus jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosisnya itu tidak sempurna. Jadi langsung dari telur kalau nyamuk itu kan uget-uget dulu ya. Telur terus uget-uget, ya capung. Capung. Putus lagi. Maaf. Lalu layarnya putus lagi. Ya, dulu Belandi tadi.
Kayak tadi sampai di capung ya, betul. Jadi metamorfosisnya capung itu dari telur dia nggak berubah jadi kayak ulat gitu, kayak nyamuk. Nyamuk kan telur dulu terus mana jadi uget-uget. Jadi uget-uget kemudian jadi nyamuk yang bisa terbang. Ya, kalau capung itu kan anak dia dari telur, kemudian dari capung kecil, kemudian dari capung gede. Itu namanya metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang ada yang pernah belajar simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan itu disebut simbiosis apa? A. Mutualisme, parasitisme, komensialisme, atau amensalisme. Mutualisme. Iya, mutualisme ini saling menguntungkan. Parasitisme itu satunya rugi, satunya untung. Ya, kayak kita digigit nyamuk, kita gatel, nyamuknya enak, ya, parek. Terus komensalisme ini satunya terkadang satunya untung, tapi yang satunya nggak merasa dirugikan. Itu seperti ikan hiu sama ikan remora yang kecil-kecil itu, yang di bawahnya, biasanya kalau kalian lihat film ikan hiu itu kan ada ikan kecil-kecil, itu makan sisa-sisanya dari ikan hiu. Jadi misalkan ikan hiu makan ikan besar, itu kan dagingnya tercecer. Nah itu dimakan ikan remora, berarti kan nggak merasa dirugikan itu ya. Ikan hiunya nggak merasa dirugikan. Itu komensalisme. Kemudian ada tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini memang dia itu memang menempel di tanaman lain, tapi dia tidak menyerap sari-sari makanan di tanaman itu. Ya, beda kalau benalu. Benalu itu kalau menempel di pohon kalian misalkan, itu pohonnya jadi rusak ya. Nanti daun-daunnya tambah rontok, kemudian batangnya jadi keropos. Itu benalu itu mengambil sari-sari makanan di pohon itu. Kalau tanaman anggrek, enggak, dia cuma menempel saja, seperti tanaman paku. Gitu. Kalau enggak menempel ya mati. Gitu. Nah, hubungan antara tumbuhan teh-tehan dengan tali putri, ada yang pernah belajar ini, termasuk simbiosis apa? Mutualisme kah, komensalisme kah, atau parasitisme? Tali putri. Parasitisme. Parasitisme. Tali putri. Ayo. Parasitisme. Materinya hilang. Hilang lagi ya? Betul ya? Iya. Putus lagi, putus lagi. Komensalisme ini kalian ingat-ingat ya, Nana. Kalian ingat komensalisme itu hanya anggrek sama tanaman paku. Itu dia bisa membuat makanan sendiri, dia bisa berfotosintesis sendiri. Tali putri sama benalu itu parasit ya. Jadi kalau ada pohon, ada tali putri atau benalu juga, itu nanti kalau enggak diatasi itu pohonnya bisa mati ya, bisa nanti daunnya awalnya itu jadi gampang rontok. Kemudian kalau tanaman buah itu buahnya jadi kecil-kecil. Pak Malik dulu pernah punya pohon mangga itu awalnya gede-gede, kemudian ada benalunya itu berbuahnya jadi kecil-kecil. Nah, itu berarti merugikan, itu parasitisme. Nah, sedangkan tali putri ini termasuk, oh ya, tali putri tadi termasuk parasit ya, tanaman parasit. Ya, termasuk tanaman parasit. Kalau komensalis jadi tanaman itu hanya tanaman paku sama anggrek. Tanaman paku sama anggrek saja yang merugikan tanaman yang lain. Dia memang hidupnya menempel, anak-anak. Kalau nggak menempel nggak hidup. Ya, anggrek ini hidupnya juga di pohon mangga. Ya. Tapi dia bisa membuat makanan sendiri. Jadi nggak menghisap sari-sari makanannya pohon mangga. Jadi komensalisme hanya ada dua, ini saja ya. Lainnya, benalu sama tali putri atau yang lain-lainnya, parasit, itu parasitisme ya. Jangan jadi parasit. Nah, parasit itu seperti itu. Oke, ada yang pernah belajar rantai makanan? Dalam rantai makanan, tumbuhan ya, tumbuhan berkedudukan sebagai apa? Apakah sebagai konsumen, produsen, atau pengurai?
Iya, pinter sekali, Prof. Produsen. Tumbuhan itu yang pertama kali digambar itu ya. Kalau kita menggambar rantai makanan itu tumbuhan dulu yang digambar. Kemudian makan ayam misalkan ya. Padi dimakan ayam misalkan. Ayam terus dimakan ular. Ular terus dimakan burung elang ya, gitu ya. Kemudian burung elang mati. Burung elang mati kemudian dimakan set ya, itu ulat-ulat yang kecil-kecil itu. Dimakan ulat-ulat. Itu yang namakan pengurai atau decomposer. Ini gambarnya rantai makanan. Nah, ini kalau agak lengkapnya itu seperti ini. Jadi misalkan tikus ini makan padi lah misalkan. Kemudian dimakan rubah. Ini berarti konsumen tingkat 2. Kemudian ini ada kelinci dimakan rubah juga. Makan kelinci. Nah, cuman ini enggak ada pengurainya. Nah, gambar yang satunya, nah seperti ini kejadiannya. Ya. Awalnya mula tikus makan padi misalkan gini ya. Kemudian dimakan ular, ular piton misalkan gitu. Ular piton ketemu burung elang memakan ular piton gini, diterkam. Kemudian kalau burung elang ini kan sudah nggak ada yang makan lagi, siapa yang makan burung elang ya? Kalau dimakan itu nanti dia terbang ya. Harimau ya nggak bisa makan burung elang, dia bisa terbang. Mati terus dimakan sama ulat kecil ini decomposer ya. Itu kalau saat membusuk, kalau tanaman, kalau makanan busuk kan ulat dinamakan pengurai, atau bahasa lainnya adalah decomposer. Nah, yang dinamakan konsumen tingkat 1 anak-anak itu yang pertama kali memakan produsennya, yang pertama kali makan tumbuhan. Kemudian itu jadi konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen kedua. Jadi kan ini hitungannya dari 1, kemudian 2. Nah, terus ular ini dimakan burung elang, ini jadi konsumen 3. Misalkan elang ini ada yang memakan lagi, itu jadi konsumen 4 ya. Tapi burung elang ini sulit ya dimakan ya. Dia bisa terbang. Kecuali manusia yang memakannya, ditembak dulu, baru dimakan. Nah, sekarang dalam rantai makanan yang menempati fungsi sebagai pengurai decomposer. Yang mana yuk ini? Bakteri. Ya bakteri atau ulat juga ya. Bakteri itu untuk membusukkan ya. Untuk membusukkan tanaman atau mungkin hewan yang sudah mati. Jadi bakteri. Ikan, tumbuhan, air, plankton, cahaya matahari, dan udara merupakan anggota ekosistem. Ekosistem ini entah itu mati, entah itu benda mati, entah itu benda hidup, yang berada dalam satu lingkungan itu dinamakan ekosistem ya. Cahaya matahari itu benda mati, udara benda mati, air juga benda mati. Nah itu ikan, tumbuhan, plankton itu benda hidup. Nah itu ekosistem itu yang dinamakan ekosistem itu adalah sekumpulan dari benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup, kemudian dan benda-benda mati yang berada dalam satu tempat lingkungan. Nah ini nih kira-kira ekosistem apa ini? Cuma ada ikan, tumbuhan, air, plankton, air, matahari, dan udara. Sungai. Sungai kan? Hutan. Hutan. Akuarium? Hutan. Kenapa bukan akuarium? Kenapa? Akuarium. Akuarium itu termasuk ekosistem enggak? Akuarium itu termasuk ekosistem buatan ya, Nana ya. Memang sih apa? Tuh kok jadi ke bawah. Memang kalau sungai itu kan banyak ya ekosistemnya ya. Ada kodok ya. Terus ada apa itu? Eceng gondok ya. Tapi yang membedakan akuarium ini kenapain pakai cahaya matahari ya. Cukup pakai cahaya lampu ya. Udaranya ini udara buatan pakai pompa ya. Berarti yang lebih tepat bukan akuarium yaitu sungai. Akuarium ngapain pakai cahaya matahari ya? Mau dimasukkan di rumah. Dia pakai cahaya lampu saja.
Oke, di bawah ini yang termasuk benda cair. Yang mana benda cair? Kecap. 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 Jangan terjebak es batu ya. Es batu ini masih ada batu ya. Kalau mencair jadi es batu ya. Es batu ya tetap bentuknya padat ya. Ini bentuknya padat. Jangan terkecoh. Oke, sekarang jika air dituangkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai apa? Air kalau gelas jadi ya tetap jadi botol. Air dituangkan di dalam gelas jadi gelas. Air dalam botol jadi botol. Oke, pintar. Peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair disebut apa? Uap. Menguap. Itu cair. Uap. Cair ya. Mengembun. Menguap ini dari cair menjadi gas. Misalkan kalian memasak air, awalnya jadi air ya. Air kemudian ada asapnya. Mengembun. Ya. Mengembun. Kalian pernah di suatu tempat yang dingin gitu ya, dingin. Kemudian kalian keluar terus kalian lihat daun-daunnya atau mungkin mobil atau sepeda motor ya. Kalau kalian taruh di tempat terbuka itu dan itu hawanya lagi dingin, itu ada air-airnya enggak kalau malam hari? Subuh-subuh itu kalian lihat ada air. Nah, itulah contohnya mengembun itu anak-anak ya. Awalnya itu dari udara, kemudian motor atau mobil kalian itu terkena embun. Nah, itu istilahnya embun itu, dan mengembun itu seperti itu. Mengembun terus kena embun jadi kayak ada air-airnya itu. Itu yang dinamakan mengembun. Awalnya dari gas menjadi cair. Ini yang mengembun. Ya, kalau menguap itu cair jadi gas. Dari cair jadi gas. Ya. Apa membeku? Dari cair menjadi padat. Kemudian kalau cair dari padat menjadi cair. Nah, sekarang benda yang dapat mengalami proses menyublim. Nah, yuk menyublim itu yang mana? Kapur barus. Kapur barus. Ya, kapur barus. Menyublim itu beginilah, Nana. Kapur barus itu kan wangi. Ya. Jadi apa ini? Kapur barus bentuknya apa, Pak? Kapur barus bentuknya? Macam-macam. Iya, padat. Ya. Kemudian wangi. Wangi itu berarti udara kan? Udara itu ya bagian dari gas ya. Padat menjadi gas. Nah, gasnya ini yang baunya harum itu. Kapur barus itu kemudian kalau semakin banyak mengeluarkan aroma itu habis dikeluarkan dari kemasannya, kapur barus itu kemudian ditaruh di ruangan, itu kan lama-lama jadi mengecil gitu ya. Ya, karena dia dari padat berubah jadi gas. Gasnya itu yang baunya harum itu anak-anak. Ya. Jadi menyublim itu dari padat menjadi gas. Nomor 27, di bawah ini adalah salah satu kegunaan dari plastik. Plastik untuk buat apa? Apakah untuk panci? Gosong nanti. Membuat buku. Membuat kemasan mineral. Kemasan air mineral. Misalkan gelas aqua gitu ya. Gelas aqua. Nah, ya kan? Itu terbuat dari plastik. Kalian cari yang terbuat dari plastik. Kalau buku dari plastik nanti licin menulisnya ya. Membuat panci itu dari aluminium ya. Itu harus memakai bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Ini nomor 28 sekarang. 28, wajan dan panci dibuat dari benda yang bersifat yang mana ini? Isolator dan kuat. Konduktor dan tahan karat. Iya, pinter. Kita bisa lihat mencari jawabannya itu dari yang tahan karat ya. Bisa lihat dari yang tahan karat begini boleh ya. Oke, Pak Malik jelaskan dulu tentang isolator dan konduktor. Kalian catat ya. Kita bisa cari yang ditahan karat ini bisa, yaitu jawabannya B. Nah, isolator ini itu tidak bisa menghantarkan panas.
Ya Nana ya. Misalkan kayu itu ya tidak terlalu cepat mengantarkan panas. Jadi yang bisa mengantarkan panas itu seperti besi, gitu ya. Tapi besi itu berkarat ya. Akhirnya ada aluminium. Aluminium ini cepat mengantarkan panas dan tahan karat. Kemudian ada lagi baja. Baja juga tahan karat ya. Sekarang banyak alat-alat rumah tangga untuk memasak itu dari bahan baja. Konduktor, kalian catat konduktor ini menghantarkan panas ya. Isolator tidak dapat menghantarkan panas, tidak isolasi ya, diisolasi. Tidak dapat menghantarkan panas. Jadi wajan dan panci dibuat dari benda yang bersifat konduktor dan tahan panas ya. Kalian ingat ya, konduktor ini bisa menghantarkan panas, isolator tidak. Oke, sekarang sifat bahan karet. Ya, kita bayangkan dulu karet itu bagaimana. Apakah tembus panjang atau karet, apakah keras, ataukah konduktor, atau apakah kuat? Yang mana ini kira-kira sifatnya karet itu? Iya. Lentur, tidak menyerap air dan tidak mudah robek atau patah. Ya. Karet itu pasti lentur, ya, tidak mungkin menyerap air, ya, tidak mudah robek karena dia lentur. Ya. Sekarang jendela mobil terbuat dari bahan yang bersifat tembus pandang. ya, pandang dong, ya. Nah, kalau nggak tembus pandang nggak bisa lihat nanti tabrakan nanti mobilnya. Jendelanya itu harus tembus panjang, yaitu terbuat dari kaca. Oke, sampai di sini anak-anak. Oke, itu berarti bisa kita pikir ya, bisa kita nalar ya. Meskipun kita nggak belajar, itu kita cari jawaban yang paling benar itu. Oh apa ya, enggak. Kalau jawab soal jangan keburu-buru. Siap. Ini besok kita ketemu lagi. Sebelum kita hari ini kita terlebih dahulu berdoa mulai.